Assalamualaikum, selamat siang Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Kabar Pak Budi sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Bu. Amin. Ini Bu, kenapa sih Ibu mukanya seperti itu? Apa ada masalah Bu kira-kira? Iya Pak Budi, saya mempunyai sedikit problem nih Pak. Kira-kira boleh saya bantu Bu? Iya Pak Budi, kalau tidak keberatan boleh kita ngobrol Pak? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu kosong nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan Bu Fitri dari percakapan kita nanti? Iya Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin dengan saya menceritakan permasalahan saya kepada Pak Budi, saya akan mendapatkan gambaran bagaimana yang harus saya lakukan untuk memecahkan permasalahan saya Pak. Memangnya Ibu ada masalah apa Bu? Iya begini Pak Budi, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya Pak. Kenapa ya anak didik saya masih ada yang suka tidak mengikuti pembiasaan sholat duha bersama, padahal setiap rutinitas pembiasaan saya selalu mengingatkan mereka Pak. Baik Bu, tadi Ibu bilang bahwa siswa suka mengikuti pembiasaan sholat duha bersama. Padahal setiap waktu Ibu selalu mengingatkannya. Coba setiap rutin kira-kira kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa Bu kira-kira? Yang Iya Pak. menyebabkan mereka seperti itu? Oh iya, sudah Pak, saya sudah, memanggil dan menanyakan alasan kepada siswa tersebut, mengapa, dia tidak melaksanakan pembiasaan sholat duha bersama, Pak. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa siswa tersebut tidak melaksanakan pembiasaan sholat duha bersama? Jadi Pak, setelah saya menanyakan langsung kepada siswa tersebut, itu alasannya, kenapa dia tidak mengikuti pembiasaan sholat itu karena lupa tidak membawa alat sholat dari rumah. Dan siswa tersebut merasa malas untuk melaksanakan pembiasaan sholat duha tersebut. Itu sih alasan menurut pengamatan saya, Pak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan ada pada diri murid tersebut, Bu, kira-kira? Hmm, Begini Pak, saya menginginkan murid, tersebut itu bisa mengikuti pembiasaan sholat duha dengan kesadaran penuh dan ingin membiasakan sholat dari mulai sejak dini seperti murid-murid lainnya, Pak. Kalau begitu, ada nggak yang bisa Ibu Witri lakukan untuk meningkatkan motivasi mungkin murid Ibu agar menyadari akan kewajiban siswa tersebut dalam hal melaksanakan sholat duha dan melaksanakan pembiasaan sholat duha di sekolah? Iya Pak, pertama saya itu kemarin sudah mengingatkan kepada peserta didik secara langsung dan melalui grup kelas juga Pak untuk membawa alat sholat. Baiklah Bu, kira-kira yang telah Ibu lakukan itu apakah ada berhasil tidak membuat murid ingat membawa alat sholatnya? Saya merasa belum sepenuhnya berhasil Pak, karena masih saja kejadian tersebut ini masih terjadi secara berulang-ulang Pak. Iya iya Bu. Saya memahami masalah yang sedang Ibu hadapi sekarang. Saya juga sangat mengapresiasi langkah yang telah Ibu lakukan oleh Ibu, baik mengingatkan secara langsung maupun lewat grup WA di kelas. Ini menjadi permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu tentang nilai agama dan nilai kedisiplinan moral kan ya Bu? Iya Pak, karena menurut saya pembiasaan sholat itu sangat penting bagi anak sejak dini agar nantinya terbiasa sampai dewasa nanti gitu Pak. Iya ya, saya akan melakukan iya betul. Ya betul Bu sekali bahwa pembiasaan sholat
harus diterapkan sejak dini agar terbawa sampai dewasa nanti. Nah, Bu Witri, dari permasalahan yang Ibu hadapi, ini solusi yang Ibu lakukan kira-kira apa nih ke depannya? Ya, saya akan melakukan pendekatan terhadap peserta didik saya, secara intensif gitu, Pak. Dan, mungkin memberikan pemahaman, pentingnya melaksanakan pembiasaan sholat duha. Ya ya. Betul juga, Bu. Jadi Ibu harus mencari cara lain untuk melakukan pendekatan dengan peserta didik. Salah satunya pendekatan secara intensif dan juga tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman kepada peserta didik. Mungkin itu ya, Bu. Selain Iya iya, peserta Pak. didik, apakah ada faktor orang tua nggak berpengaruh dalam pelaksanaan pembiasaan atau program sekolah? Salah satunya pembiasaan sholat duha contohnya. Apakah itu, peran dari orang tua berpengaruh nggak menurut Ibu kira-kira? Ya, jadi menurut saya Pak Budi, untuk mencapai nilai agama dan kedisiplinan moral anak itu, lebih baik diajarkan sejak dini ya, dan juga pengaruh orang tua itu sangat penting dalam terlaksananya program tersebut. Iya iya. Jadi dapat diartikan peran orang tua sangat, sangat membantu mungkin untuk menunjang program Iya sekolah, Bu, seperti itu. Nah, iya kira-kira upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar bisa membantu mendisiplinkan anak dalam hal beribadah kira-kira apa coba? eee, jadi apa ya Pak, eee, mungkin saya akan melaksanakan atau melakukan, dengan mengadakan, parenting class mungkin ya Pak ya? Mmm. Parenting class itu untuk orang tua, dengan mengundang orang tua dan menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang agama. Iya iya. Iya iya bisa. Apa dukungan yang Fitri butuhkan untuk berjalannya kegiatan itu? Kira-kira dukungan yang Ibu harapkan, yang Ibu butuhkan apa kira-kira? Ya, saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, Ya, orang tua murid, mhm. karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Iya betul sekali Bu, karena untuk menjalankan semua program di sekolah itu tidak hanya terlibat satu orang, 2 orang, tapi semua elemen ya Bu untuk menjalankan program Iya tersebut. iya, Nah, bagaimana tindakan Ibu untuk menjaga konsistensi, kons jadi program tersebut berjalan terus-menerus kira-kira. Jadi tidak hanya berjalan iya, eee, sementara gitu, iya berkelanjutan ke depannya. iya. Untuk menjaga konsistensi saya akan mencoba melakukan pembiasaan sesuai jadwal dan tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan peserta didik dan mengingatkan di grup kelas gitu, Pak. Nah, ini Bu, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan parenting class tersebut? Insya Allah, saya akan melaksanakan parenting class tersebut di minggu depan, Pak. Wah, menarik sekali Bu. Saya tunggu nih perubahannya setelah Ibu mencoba seperti yang barusan Ibu, utarakan mungkin ya, untuk melakukan Iya parenting class dan melakukan iya, Pak. refleksi. Iya, Pak, siaplah. Nanti saya akan melaporkan hasil dari parenting class dan melakukan refleksinya, Pak. Terima kasih Bu, sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya, Mudah-mudahan Bapak, saya juga sama-sama. mudah-mudahan saya juga mendapatkan, pengalaman baru mungkin dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya, Pak, saya juga mengucapkan terima kasih loh, Pak, karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya Bu, sama-sama. Tidak terasa ya waktunya Bu, obrolan kita Iya, karena Pak. terlalu asik, terlalu, banyak istilahnya memasukkan masukan dan Iya juga, banyak Eee, bahan untuk renungan kita semua mungkin iya, ya, Pak. bukan cuma Iya Ibu, iya buat saya iya juga. Jadi nggak iya terasa waktunya sudah, iya habis. Terima kasih iya Ibu karena sudah iya. bersedia Sama-sama, untuk Bapak, berbagi kepada sama-sama. saya. Iya Semoga bermanfaat buat kita semua ya Bu iya ceritanya. iya, siap, Pak.
Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Kabar Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bapak, mudah-mudahan, kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Iya, dari tadi saya lihat kenapa sih Pak, sepertinya lagi banyak pikiran ya Pak? Ada masalah? Iya Bu, saya punya masalah nih. Boleh saya bantu Pak? Tentu saja boleh. Ya Bu, kalau tidak keberatan boleh tidak kita mengobrol untuk istilahnya sharing mungkin ya. Kira-kira boleh tidak? Ya, tentu saja boleh dong, Pak. Kebetulan saya juga, hari ini lagi free, Pak, lagi kosong. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan Pak Budi dari percakapan kita nantinya coba? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, nih dari Ibu. Mungkin dengan saya menceritakan permasalahan saya mendapatkan gambaran bagaimana saya bisa melakukan atau bisa tindakan saya yang harus saya lakukan untuk Iya. memecahkan masalah yang ada pada yang saya sedang hadapi sekarang ini Bu, kira-kira seperti itu. Emangnya ada masalah apa, Pak? Ya jadi begini Bu, jadi saya bingung sebetulnya ya, bingungnya seperti ini karena sekarang saya itu, eee, mendapatkan mendapatkan istilahnya, eee, permasalahan yang cukup kompleks dari segi manajemen waktu. Karena saya sekarang itu lagi menghadapi istilahnya 2 kegiatan secara bersama-sama, Bu, seperti itu. Yaitu Mhm, kegiatan untuk mengatur PPG dan juga, CGP. Kebetulan waktu iya, panggilan pertama itu CGP, lalu mhm, kemudian ada panggilan PPG. iya, Di sisi lain juga harus membagi waktu antara keluarga mungkin. Jadi itu yang harus saya betul-betul, sikapi dengan bijak iya, seperti itu, Bu. iya. Baik, Pak Budi. Tadi Pak Budi bilang bahwa bagaimana cara membagi waktu antara keluarga dengan Iya. kegiatan CGP dan PPG, begitu ya, Pak Budi, ya? Iya iya, Bu, betul sekali. Iya. Apa Pak Budi sudah mencoba mencoba solusi gitu, solusi apa yang sudah Pak Budi, jalankan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak Budi? Jadi saya itu sekarang berupaya untuk menghadapi situasi seperti ini harus bijak dalam memanfaatkan waktu mungkin, Bu, ya. Karena di sela-sela itu ada kegiatan mengajar dari pagi sampai siang. Jadi waktunya kan full untuk mengajar. Sedangkan PJOK kan cukup ada waktu sampai jam 10. Jadi 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 saya siasati untuk mengerjakan tugas-tugas saya, baik PPG maupun CGP. Lalu juga mungkin pulang pastilah lebih sore ke rumah, Iya, waktu untuk iya, keluarga mungkin berkurang, hanya, iya, mungkin yang full-nya cuma malam saja mungkin itu ya, iya, Bu. iya, iya, iya. Nah, dari pengamatan Pak Budi gini ya, kira-kira apa yang bisa menyebabkan, problem tersebut, muncul gitu? Problem tersebut muncul itu karena mungkin saya harus yang pertamanya adaptasi, Bu. Jadi saya Iya, iya, menemukan mungkin kondisi yang tadinya saya iya, cuma 2 kegiatan, istilahnya guru penggerak dan juga mengajar. Sekarang ditambah lagi satu iya, kegiatan mungkin PPG. Jadi di sana letaknya. Jadi adaptasi yang masih belum saya kuasai untuk menghadapi situasi atau suasana yang baru. Seperti itu oh, iya, mungkin, Bu. Jadi harus iya, saya lebih bisa lagi membuat saya, beradaptasi lebih cepat mungkin, Bu, untuk menghadapi situasi. iya. Oh, oke, Pak Budi. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Budi yang ada pada, posisi keluarga Pak Budi, kemudian kegiatan pada PPG dan CGP-nya itu?
Jadi Bu, yang saya harapkan itu baik pada saat di keluarga ya, yang paling ini di keluarga, saya waktu untuk keluarga terpenuhi dari segi waktu. Nah, berkumpul dengan keluarga, keharmonisan keluarga tetap terjaga seperti itu. Terus juga dari PPG dan CGP, walaupun waktunya harus dibagi-bagi, tetap kan tugas harus masuk, dikerjakan dengan sesuai instruksi, sesuai waktunya, jangan sampai salah satu menjadi korban. Jadi seperti itu. Jadi harus seimbang antara waktu untuk keluarga, Nah, CGP dan PPG seperti itu yang saya oke. harapkan. Oke. Nah, kalau begitu ada nggak yang bisa Pak Budi lakukan, agar apa ya, agar waktu pembagian waktu antara keluarga, kemudian dengan kegiatan-kegiatan CGP dan PPG itu dapat, dapat bagi-bagi secara apa ya, kalau dalam ini mah seimbang seperti itu? Ya Bu, untuk waktu mungkin seperti ini yang udah jelas ya Bu, kalau dari pagi sampai jam 12 siang itu tidak bisa diganggu gugat Iya, karena itu betul. udah di kewajiban kita sebagai pendidik waktunya di sekolah. Cuma yang tadi saya bilang, jadi di waktu-waktu senggang bisa dibagi-bagi kayak dari kan PJOK sampai jam 10 ya maksimal. Nah, dari jam 10 sampai jam 12 itu dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas baik PPG maupun guru penggerak. Nah, sisanya pulang ke rumah bisa memanfaatkan waktu untuk berkumpul dulu dengan keluarga. Jadi jangan sampai kita fokus terhadap keluarga terhadap tugas secara terus-menerus sedangkan keluarga terbengkalai. Jadi jangan seperti itu. Karena Iya, sama-sama menjadi sebuah kewajiban untuk iya, kita semua mungkin seperti itu, Bu. iya. Baiklah Pak Budi. Nah, kira-kira dari yang telah Pak Budi lakukan, barusan ya ya, yang telah Pak Budi, jelaskan, apakah, berhasil tidak dalam, membagi-bagi waktunya itu antara keluarga dan waktu dalam kegiatan CGP dan PPG tersebut? Alhamdulillah ya Bu, kalau dari segi keberhasilan sejauh ini saya dari segi contohnya dari segi keluarga ya. Keluarga itu yang paling utama memberi apresiasi kepada saya, dukungan baik secara eh, moral maupun secara dukungan secara eh, pikiran mungkin ya, memberikan motivasi dan juga dukungan secara eh, masukan saran kepada saya. Di sana bentuk keberhasilannya. Jadi keluarga tidak sampai menyalahkan saya karena beliau juga keluarga juga paham terhadap situasi saya seperti ini sekarang. Terus dari segi tugas juga PPG dan CGP, alhamdulillah saya selama ini memanfaatkan waktu-waktu senggang sampai tugas juga tidak sampai melewati batas waktu mungkin Bu. Sedangkan untuk Mmm, PPG baru mulai sekarang, alhamdulillah juga sudah masuk ke modul 1, sudah mulai iya, dikerjakan walaupun belum beres mungkin karena iya. kalau PPG sama CGP itu CGP ada due date-nya sedangkan PPG tidak ada mungkin batas waktunya entar 4 November, tapi jangan sampai berleha-leha, jangan sampai di Iya. akhir-akhir mungkin seperti itu Bu. Iya, iya betul sekali ya Pak, Ya. dengan kita, memberikan pemahaman ke keluarga, terus kita berusaha membagi-bagi waktu antara waktu keluarga, CGP gitu kan, kemudian tugas-tugas di PPG, itu betul ya Pak ya. Nah dari, Pak Budi ya, dari permasalahan yang Pak Budi hadapi ini, apa solusi yang akan Bapak lakukan gitu? Oh iya, solusi yang akan saya lakukan untuk kedepannya, saya lebih bijak lagi mungkin ya Bu, bijak Ya, lagi dalam memanfaatkan waktu. Jadi sekarang itu terasa sekali Bu, waktu itu adalah kalau orang pengusaha itu waktu itu adalah uang, kalau buat iya saya betul Pak waktu itu Budi, adalah betul, tugas. betul. Iya betul, Waktu itu adalah tugas, waktu 1 menit, 2 menit itu kalau kita berjalan lama sudah ketinggalan sama orang lain mungkin. Jadi
Jadi Iya bijak dalam iya memanfaatkan waktu, lebih bijak mungkin ya, lebih bijak dalam iya memanfaatkan iya waktu, terus ada waktu-waktu senggang kita manfaatkan juga, paling utama untuk berkumpul dengan keluarga, jangan dengan waktu libur khususnya iya, berkumpul dengan betul, Pak. keluarga, seperti itu. Iya, betul betul. Iya. Iya, betul sekali, Pak Budi ya. Jadi kita itu harus benar-benar me-manage waktu ya, Pak, ya. Iya, Ketika kita ada waktu senggang kita pakai untuk mengerjakan tugas seperti itu ya, Pak, ya. iya betul, Bu. Tanpa kadang juga ketika kita bersama keluarga juga di sela-sela kebersamaan dengan keluarga, kita sempat-sempatnya atau menyempatkan diri untuk mengerjakan tugas seperti itu ya, Pak, Iya ya? betul. Iya Iya betul, Ibu, seperti itu. iya iya, Pak. Eee, jadi kira-kira ya, Pak, ya, eee, dukungan apa yang Pak Budi butuhkan untuk menjalankan kegiatan ini, Pak? Untuk, apa, ya rencana Pak Budi itu yang tadi Pak Budi paparkan. Yang dukungannya yang saya harapkan dari segi keluarga ya, keluarga ya Iya sudah pasti dukungan keluarga paling utama, memahami situasi kondisi saya seperti sekarang, dukungan baik secara saran, secara dukungan secara motivasi, saran, dan juga paham terhadap situasi kondisi saya saat iya ini. Apabila mungkin iya, saya pulang agak telat dari lihat sekolah, ya. Iya betul sekali, harus Pak. paham harus paham seperti itu. Apabila saya mungkin, kadang, berkumpul untuk keluarga di rumah waktunya malam saja mungkin seperti itu. Kadang Iya anak kan sudah tidur, jadi belum sempat berchat dengan anak, seperti itu. Lalu iya juga dukungan yang diharapkan itu dari, tempat kerja mungkin, Bu. Itu iya iya berpengaruh sekali ya dari tempat iya kerja, karena kita waktu itu dibagi siang tempat kerja, malam keluarga. Jadi tempat kerja juga iya harus mendukung kita, karena iya, betul dukungan keluarga, betul betul. motivasi dari sekolah juga sangat Iya berpengaruh terhadap iya kita. Jangan sampai ada masalah, misalkan kita banyak tugas, sedangkan yang di sekolah ya istilahnya tidak ada dukungan, bukan kita yang iya mendukungnya baik, bukan meminta materi ya, Bu, iya tapi iya iya, betul. saran, dukungan saran, motivasi Iya seperti itu. iya. Iya, betul sekali Pak Budi ya. Dukungan dari keluarga, kemudian dari sekolah, bahkan, rekan guru ya yang Iya, mungkin Bu. ya, rekan guru gitu kan, itu sangat mendukung ya, sangat apa, bukan sangat, jadi dukungan dari mereka itu sangat berpengaruh besar untuk Pak Budi begitu ya, Pak Budi ya? Iya, Bu. Betul betul, Bu. Iya, eee nah, bagaimana tindakan Pak Budi untuk menjaga konsisten dalam penerapan, solusi tersebut, Pak, bagaimana? Untuk menjaga konsistensinya agar saya secara menerapkan kedisiplinan waktu, khususnya manage waktu secara berkelanjutan. Nah, di sini saya jangan sampai sekarang saya disiplin terhadap waktu, ke depannya saya leha-leha terhadap waktu ya, Bu. Jadi Iya, betul, Pak Budi. saya itu sekarang memahami bahwa waktu itu sangat-sangat berguna, bermanfaat sekali. Walaupun saya sekarang sudah misalkan beberes mengerjakan CGP atau Iya PPG, nah itu ke depannya saya harus membiasakan. Jadi iya iya waktu itu adalah berharga itu, jadi jangan sampai lepas dari tanggung jawab PPG, CGP, kita istilahnya berleha-leha terhadap waktu. Jadi iya harus terus-menerus memanfaatkan waktu yang ada. Karena apabila kita menemukan situasi kondisi seperti ini lagi, kita dibebankan dengan kerjaan yang secara bersama-sama dan waktu bersama-sama, kita sudah tidak aneh lagi mungkin seperti itu, iya karena sudah iya, terbiasa seperti itu. sudah terbiasa. Iya, Iya. Nah, Pak Budi, kira-kira kapan nih Pak Budi akan melaksanakan rencana atau, eee, apa ya, solusi yang yang tadi, dipaparkan oleh Pak Budi itu? Kira-kira kapan tuh kegiatannya? untuk penerapannya saya coba akan secepatnya ya, Bu, Iya secepatnya karena
dikejar sama waktu juga sekarang ya. Iya. Dikejar sama Iya, waktu, betul PPG dan betul betul, CGP, Pak. karena dikejar waktu, jadi harus secepatnya saya me-manage waktu dan juga saya secepatnya beradaptasi dengan suasana yang baru, Bu. Jangan sampai Iya. saya, istilahnya tidak lama beradaptasinya, karena apabila lama beradaptasi, orang lain sudah mengerjakan mungkin saya masih ya di titik-titik itu Iya. saja. Iya Ya, iya, betul, Pak. ya seperti itu, Bu. Iya iya, Pak Budi, menarik sekali ya, Pak Budi, ya. Saya Iya, Bu. tunggu nih perubahan setelah Bapak mencoba seperti apa Pak Budi yang jelaskan tadi ya, Pak. Saya tunggu loh, Pak. Iya. Siap, Bu, nanti saya kabari mungkin ya, hasilnya seperti apa dalam saya me-manage waktu. Iya. Mungkin saya akan berinteraksi lagi dengan Ibu, memaparkan, "Bu, Iya. oh ini seperti ini nih hasilnya," mungkin kayak bisa. Iya iya, Pak, saya tunggu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, ini sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi, kemudian kita ngobrol permasalahan yang Pak Budi hadapi sekarang ini. Ya, sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih ya sudah istilahnya saya sudah mengeluarkan unek-unek saya, permasalahan saya kepada Ibu. Ibu juga sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini, jadi saya sedikit lega dan saya juga sudah agak, lebih 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 lagi, dalam tidak terlalu pusing, tidak terlalu mumet, Iya. tapi sudah ada, "Oh, harus seperti ini bersikap ke depannya," mungkin Iya. seperti itu. Iya, sama-sama Pak Budi. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak Budi ya. Iya, Bu, sama-sama, Iya Bu. iya.